Ustadz, menarik dengan tema kita saat ini. Ana pernah melihat di media sosial pernyataan seperti ini, Ustadz. Dibacakan pernyataannya, Ustadz. Bila cinta ahlul bait dinilai bid'ah, maka cukuplah bid'ah itu sebagai bekalku seumur hidup. Dan bila mencintai ahlul bait dinilai dosa, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosa itu. Mohon nasihatnya Ustadz untuk penjelasan ini, sebagaimana sikap kita yang benar dalam mencintai ahlul bait. Apakah memang mereka menganggap ahlul bait ini sebagai mutiara yang memang harus dicintai dari segala sisi? Jazakallahu khairan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Ini perkataan, kalau saya pahami, dari orang yang tak akan bergeser dari keyakinan yang salah tak salah, betul tak betul. Jadi kita tidak, andainya sesuatu itu salah dan jelas dengan dalilnya, saat ini saya tinggalkan. Dan andainya itu benar, jelas dengan dalilnya, saya akan tetap berjalan dan lebih kokoh. Itu yang benar. Itu sama dengan, saya pernah juga mendengar khutbah, andainya bid'ah itu masuk neraka, biarlah saya dengan Umar yang pertama masuk neraka. Umar dijamin masuk surga, antum belum? Karena pemahaman beliau, Umar adalah pembawa bendera bid'ah. Gara-gara perkataan beliau, ni'matil bid'atu hadhihi. Padahal kalau antum pahami makna perkataan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, apakah makna lughawi atau makna syar'i? Kita dudukkan. Yang dilakukan Umar waktu itu adalah mengumpulkan orang salat tarawih dengan satu imam. Apakah ini bid'ah secara syar'i? Jelas tidak. Karena Nabi SAW pernah mengimami jemaah semuanya dengan satu imam, beliau imamnya. Yang kedua, beliau mengumpulkan mereka di masjid. Dan juga Nabi SAW melakukannya dengan para jemaah di masjid. Ada yang mengatakan dia sholatnya sampai 30 rakaat, walaupun diperselisihkan sisi riwayat pada Nabi 11. Umar juga memahami dari hadis Nabi. Hadis itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Salatul laili masna masna. Nabi tidak membatasi. Makanya para ulama mengatakan amalan Nabi 11 rakaat itu min afradil umum. Disebab taksis, bagi membatasi menjawabnya sebagai bab taksis. Yang jelas dari sisi manapun yang dilakukan Umar tidak bid'ah. Bahkan andainya tidak ada dalam hadis fi'li Nabi, tidak ada dalam hadis qauli Nabi, perbuatan itu masih tetap yang dilakukan Umar dalam koridor sunnah. Sebab Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Ini adalah hadis takriri. Artinya Nabi mentakrir apapun yang dilakukan oleh khulafa'ir rasyidin setelahnya. Dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud oleh Umar adalah bid'atun lughawiyah. Dan itu rata-rata yang dikatakan Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan wa ma'ruf wa la ma'lumun fi lisanil arabi annal bid'ata bid'atani. Wa bid'ah itu dua secara bahasa. Bid'atun mazmumatun wa bid'atun mahmudah. Nah, yang mahmudah apa? Makanat tuwafiqu asy-syara', yang atau dalam riwayat Al-Baihaqi tuwafiqul kitab was sunnah wa ijma' as-salaf, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan ijma'nya as-salaf. Kalau ijma' salaf, ijma' itu dalil, bukan juga bid'ah. Berarti kembali lagi bahwa Imam Syafi'i mengatakan fi lisanil Arab, dalam lisan Arab. Demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullah, dipahami dari beberapa tempat dalam kitabnya, seperti dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Beliau menyatakan hadza aslun azim
fi raddi jami'il muhdatsat. Ini adalah kaidah besar dalam menolak semua yang diada-adakan. Walaupun di tempat lain beliau membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah dhalalah wa bid'ah hasanah atau mahmudah atau mazmumah. Ala kulli hal, kita hukum Imam Nawawi dengan perkataannya sendiri. Dan ternyata ketika memberikan contoh, beliau menyebut bid'ah hasanah, yang kita sebut bid'ah hasanah itu sebagai bid'ah munkar. Dan ketika beliau menyebut contoh bid'ah hasanah adalah hal-hal yang sifatnya sarana dan prasarana, bukan wasilah allati hiyal ghayah. Makanya bagus juga dibaca kitab yang membedakan antara al-wasilah allati hiyal ghayah wal wasilah allati laysat hiyal ghayah. Itu yang ditulis oleh guru Dr. Helmi. Guru saya juga, tapi beliau yang lebih intens barangkali. Kalau saya belajar di rumah aja. Ya, si Mustafa Al-Bukhari, Mustafa Makhdum Al-Bukhari. Nah, kitabnya Wasail. Fikul Wasail, Ahkamul Wasail. Nah, dan kalau beliau resmi belajarnya formal, kalau saya di rumah beliau karena tetangga waktu itu. Jadi walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kembali kepada pernyataan tadi, andainya mencintai alul bait itu bid'ah, saya orang yang pertama pelaku bid'ah. Siapa yang kita tidak pernah mengatakan mencintai alul bait itu bid'ah. Mencintai alul bait adalah sunnah thabitah sahihah. Makanya kemarin tema kita kan sebenarnya di Masjid An-Nur kan itu kan, mencintai alul bait. Dia tidak ada bid'ah sebenarnya, cuman ahli bid'ah. Orang pada ketakutan dikira menyebar bid'ah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin mencintai alul bait. Bahkan hak alul bait dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah haknya dua. Hak ukhuwatul iman dan hak min itratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mencintai sahabat, mencintai keluarga dan kerabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah cinta syar'i. Bahkan itu masuk wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang ditekankannya. Ya, disandingkan dengan wasiat kitab dan sunnah dan keluarganya. Oleh sebab itu kita sangat hormat dengan ahlul bait. Ahlul bait, bahkan guru-guru kami banyak yang ahlul bait. Banyak yang ahlul bait. Mohon maaf, di Madinah dekan Fakultas Hadis waktu itu Syekh Al-Abdari itu adalah ahlul bait. Sekarang misalnya di antara pejabat di kedutaan juga ahlul bait. Tapi mereka tidak menyebut dirinya Habib. Karena yang gelar Habib itu hanya ada di Indonesia dan juga dari Yaman. Dan Yaman sebenarnya dulu tidak dikenal juga. Sesampai Indonesia baru dikenal istilah Habib. La musyahata bil istilah. Tidak ada masalah nak disebut Habib, tak disebut Habib, nak disebut Syarif, tak disebut Sayyid, tidak ada masalah. La musyahata bil istilah. Yang ma'ruf di Arab itu dulu adalah Asy-Syarif, itu keturunan dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari jalan Husain disebut dengan Asy-Syarif. Makanya Sultan Asy-Syarif Qasim, Sultan Syarif Qasim itu tercatat sebagai keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dokumen yang ada di Istana Sia, saya pernah melihatnya. Cuma benar atau tidaknya perlu penelitian. Tapi kita tidak boleh meragukan kalau memang tercatat, wah hukum asalnya adalah benar. Hukum asalnya adalah benar, apalagi dipakai dengan gelar kerajaan, As-Sultan Asy-Syarif Qasim. Makanya ketika saya pulang bergabung ke UIN, saya lihat bahasa Arabnya. Saya lihat Jami'atu Sultan Syarif Qasim Al-Islam Al-Hukumiyah. Langsung insting nahu saya jalan, insting sejarah saya menolak itu. Karena apa? Yang saya tahu bahwa Raja Sia itu adalah dari keturunan Syarif. Yang kedua, dia raja. Jadi kalau dia tidak pakai alif lam, namanya Sultan itu nama orang, Syarif nama ayahnya, Qasim nama datuknya. Padahal yang benar As-Sultan gelar kerajaan, Asy-Syarif gelar keturunan, sedangkan Qasim namanya. Tapi saya tidak gegabah, lalu saya pergi langsung ke Istana Sia karena juga selama ini tidak pernah pergi.
sambil bawa keluarga tanpa SPPD, ya, karena SPPD kadang bukti fisik yang penting. Kalau kita kan sendiri, saya coba buka dokumennya, ternyata alhamdulillah di versi Arab Melayu ada As-Sultan Asy-Syarif Qasim, versi Arabnya juga ada As-Sultan Asy-Syarif Qasim, dan di versi EYD dan sebelum EYD juga. Cuman setelah mungkin versi SKB 387 barangkali berubah jadi jadi Sultan Syarif Qasim. Jadi sebenarnya As-Sultan Asy-Syarif Qasim sudah ada, benar. Makanya saya bawa ke rektor waktu itu. Cuma rektor ditanyakan pula pada orang lain yang dianggap sebagai guru bahasa Arab tapi tidak pandai bahasa Arab barangkali, yaitu tidak meneliti langsung. Akhirnya dirubahnya As-Sultan, coba Asy-Syarif masih disisakan. Saya datang lagi cuma sudah dicetak pula kop surat. Nah, tapi alhamdulillah untuk Usuluddin alhamdulillah sudah bagus, yaitu As-Sultan Asy-Syarif Qasim. Kualitas lain saya tidak tahu, dan di rektorat masih juga harus diperbaiki, karena tadi bertanya dulu kepada yang tidak meneliti. Karena sebelumnya katanya sudah ada yang meneliti, tapi entah gimana penelitian saya tidak tahu, yang jelas wallahu a'lam. Nah, Asy-Syarif itu adalah gelar dari jalur Husain bin Ali. As-Sayyid yang artinya pemimpin itu jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang permasalahan kita adalah, kan ini yang sedang viral hari ini, benar atau tidak keturunan Nabi? Karena bagaimanapun dusta itu sejak di zaman Nabi sudah ada. Orang berdusta maksud saya sudah ada. Yang kecuali orang-orang ikut Nabi tidak berdusta dia, tapi orang-orang yang menentang Nabi rata-rata berdusta. Alaihissalatu wassalam. Kemudian berlanjut orang-orang yang punya kepentingan juga berdusta. Nah, kalau pasti berdusta, ya kita katakan saya tidak akan cintai. Antum mau cintai juga terus nak masuk neraka dengan itu urusan antum. Sah? Artinya walaupun dia tidak sabit sebagai Habib, tidak sebagai turunan Nabi, dianggap mencintai sebagai bid'ah. Tidak, kita tidak melarang mencintainya, karena orang mukmin mesti mencintai orang mukmin yang lain. Tetapi mencintainya sebagai Ahlul Bait padahal tidak sahih, ini tidak masuk. Tidak masuk. Demikian juga kalau seandainya masuk neraka akibat itu, saya ikut masuk neraka. Ya akhi, jangan main-main dengan neraka. Main bom saja tidak boleh main-main istilahnya. Ya, bercanda dengan bom aja tidak boleh, perlu bercanda dengan neraka. Na'udzubillah. Jangan salah-salah ngomong kita. Kalau seandainya membawa ke neraka, saya sekarang melepaskan diri. Nah, makanya Al-Quran kan menyebutkan kalau Allah SWT mengambil anak, maka saya tetap jadi hamba. Andainya, pada itu tidak mungkin itu. Kepadanya tidak mungkin kan? Andainya Allah mengambil anak misalnya, dan itu mustahil, tapi saya tetap menjadi hamba. Andainya dia andainya dia sahih sebagai Habib, sebagai keturunan Nabi, saya tetap akan mencintainya. Andainya dia tidak, selama dia Muslim, saya tetap mencintainya sesuai dengan kadar keimanannya. Wabillahi taufik. Maka ditambahkan oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.